Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali bersama Pak Rosid dalam pelajaran matematika. Pada pelajaran kemarin kita sudah mempelajari pengertian bilangan bulat, penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya ajarkan kepada kalian tentang perkalian dan pembagian serta operasi hitung campuran bilangan bulat. Namun sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu, minimal kita membaca bacaan basmalah. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Langsung saja anak-anakku, kita lihat di sini masuk ke perkalian. Perkalian bilangan bulat yang mana kalian kelas 4, kelas 5 sudah diperkenalkan. Nah, di sini langsung saja saya ke rumusnya. Rumus untuk perkalian bilangan bulat bahwa positif dikali positif hasilnya adalah positif juga. Kemudian positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Kemudian negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk tanda yang sama, ini positif dengan positif hasilnya positif, negatif dengan negatif hasilnya positif. Contohnya adalah negatif 5 dikali negatif 6. Ini tandanya sama, negatif dan negatif, maka hasilnya positif. Karena positif tinggal 5 kali 6 30. Negatif 5 dikali 6, ini negatif, ini positif 6 nya, sehingga negatif kali positif hasilnya adalah negatif 30. Dan selanjutnya, intinya adalah kalau tandanya sama hasilnya positif. 5 kali 6 tandanya sama, positif 30. 5 dikali negatif 6 tandanya adalah berbeda, ini positif ini negatif, maka hasilnya negatif 30. Ini adalah untuk perkalian. Langsung saja kita menuju yang selanjutnya, yaitu pembagian. Pembagian bilangan bulat. Rumusnya sama dengan perkalian. Positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kemudian negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Sehingga bisa kita lihat rumus antara perkalian dengan pembagian itu sama hasilnya. Asalkan tandanya sama, maka hasilnya positif. Negatif dibagi negatif adalah positif. Sebagai contohnya misalnya 8 dibagi 2, hasilnya adalah positif 4. Kemudian 8 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 4. Karena ini positif, ini negatif. Positif, negatif hasilnya negatif. Kemudian negatif 8 dibagi 4 hasilnya adalah negatif 2 karena tandanya berbeda. Kemudian negatif 8 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif. Negatif dibagi negatif berarti positif, berarti 2. Anak-anakku yang saya cintai, ini dari perkalian dan pembagian ini mudah. Asal kalian bisa menyimpulkan bahwa kalau tandanya sama itu hasilnya positif, yang lain maka dianggap
hasilnya negatif. Nah, anak-anakku yang berbahagia, langsung saja kita menuju ke hitung campur yang melibatkan tanda kurung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ini urutan atau tingkatannya mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah apapun di dalamnya, kurung adalah nomor 1, harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelah tanda kurung selesai, maka tanda kali dan bagi. Jika ada tanda kali dan bagi jadi 1, maka kerjakan yang depan dulu dikerjakan. Kalau yang depan itu perkalian, kerjakan perkalian dulu. Kalau yang depan itu pembagian, kerjakan pembagian terlebih dahulu. Contohnya 8 dibagi 4 dikali 5. Maka yang dikerjakan dulu adalah yang depan. 8 dibagi 4 adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian yang ketiga, setelah tanda kurung, tanda kali dan bagi sudah dioperasikan semuanya, sudah dijalankan semuanya, maka yang terakhir adalah tanda kali dan tanda penjumlahan dan pengurangan. Ini pun sama dengan peraturan yang di nomor 2, maka ini kalau ada soal kayak gini 3 tambah 5 dikurangi 2, maka yang dikerjakan dulu silakan pilih yang depan terlebih dahulu. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Selanjutnya anak-anakku, ini akan saya berikan contoh untuk yang semuanya dicampur. Contohnya adalah contoh soal. Ini contoh soal. Nomor 1 misalnya 3 ditambah 6 dikali 2 dibagi 3. Maka yang perlu kita lihat pertama adalah, oh ini ada tanda kurung. Nah, ini tanda kurung. Berarti apapun operasi di dalam kurung, maka tetap yang pertama kali adalah kurung dulu. Ada kurung, kali, dan bagi. Maka yang dikerjakan adalah yang kurung dulu. Sehingga ini 3 tambah 6 9 kali 2 dibagi 3. Ini tetap ditulis dan pengerjaannya harus menurun. Kemudian ini tinggal ada tanda kali dan bagi. Tanda kali dan bagi, maka ini berarti tanda kali dan bagi ini setara. Karena setara, maka kerjakan yang depan dulu. Sehingga ini yang dikerjakan 9 kali 2. Ini dulu yang dikerjakan 9 kali 2, 18 dibagi 3, sehingga hasilnya adalah 6. Kemudian yang selanjutnya, contoh berikutnya nomor 2. Contohnya adalah 5 ditambah 2 kali 6. Ini ada tanda penjumlahan sama perkalian, sehingga yang kita dahulukan adalah penjumlahan dan perkalian. Perkalian derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan, sehingga ini dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga 5 ditambah 2 kali 6 adalah 12.
hasilnya 17. Kemudian yang ketiga, misalnya kita kasih contoh yang agak panjang. 3 kali negatif 6 ditambah negatif 5 dikurangi 7 dikurangi negatif 4. Nah, seperti ini. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah menyelesaikan dulu yang di dalam kurung, karena ini tingkatan tertinggi, sehingga yang lain kita tulis dulu apa adanya. Kemudian ini 7. Nah, ini negatif ketemu negatif, kita sederhanakan dulu. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Negatif kali negatif positif 4. Sehingga ini 3 kali negatif 6 ditambah negatif 5 dikurangi 11. Ada tanda di sini kali jumlah dan kurang, maka tingkatan tertinggi adalah kali. 3 kali negatif 6 negatif 18 ditambah negatif 5 dikurangi 11. Sehingga dengan menggunakan cara ketika kita menjumlahkan pada pelajaran yang lalu, maka ini hasilnya adalah negatif 23 dikurangi 11. Negatif 23 dikurangi 11 hasilnya adalah negatif 34. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, ini saja dulu yang bisa Pak Rose sampaikan. Nanti bisa kalian baca kembali di buku paket tentang perkalian, pembagian, dan hitung campuran untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, saya kira dari Pak Rose cukup sekian. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.